Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara muslim yang saat ini memang menjalankan ibadah puasa ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya karena kenyataannya meskipun muslim di luar sana banyak sekali yang ikut tidak puasa. Karena itulah saya mengucapkan hanya untuk yang menjalankan puasa saja. Oke, pada video kali ini saya ada titipkan sebuah cerita ya teman-teman, yaitu cerita horor yang dialami oleh teman kita cewek nih dari daerah Semarang. Ada Cynthia Permatasari. Jadi ceritanya ini sebenarnya dia ini minta ceritanya ini diangkat di channelnya Kang Zi. Berhubung karena sesuatu lah, saya juga punya alasan, akhirnya tertunda-tunda sampai hari ini. Dan hari ini insya Allah ceritanya ini akan saya angkat. Setelah video ini saya tayangkan, saya ini sudah tidak ada hutang lagi. Nah, buat teman-teman yang kebetulan suka dengan cerita-cerita horor, bisa mendengarkan cerita dari Mbak Cynthia yang ada di Semarang ini. Cerita berawal saat aku pulang kerja, yaitu pada hari Sabtu setelah gajian di toko Melia Bolu. Tempat kerjaku di daerah Kecamatan Jomblang, Kota Semarang. Dan kebetulan rumahku nggak jauh dari tempat kerjaku. Rumahku juga masih masuk Kecamatan Jomblang. Ketika aku udah gajian tadi, aku berencana ke Patung Pura Agung Girinata. Boncengan bareng sama teman satu kerjaku, sebut saja Nopi. Kami berdua pun menuju ke sana. Nah, di sini aku memutuskan buat berhenti di depan Patung Pura Agung Girinata, yaitu kuburan Banaran. Yaps, di sini entah mengapa aku kepingin berhenti di sampingnya kuburan Banaran. Karena aku berpikir angin sepoi-sepoinya enak di bawah pohon besar di kuburan Banaran. Di situ Novi ngobrol-ngobrol soal gajian tadi sama aku. Pas aku udah agak lama ngobrol-ngobrol sama Novi, nggak nyangka tiba-tiba kami berdua nyium bau bunga melati yang cukup menyengat dari samping pohon sama kuburan Banaran. Karena kami berdua merasa merinding dengan bau melati yang cukup menyengat tadi, kami pun memutuskan buat pulang. Lanjut cerita, aku nganterin Novi pulang duluan. Kemudian aku pun langsung pulang ke rumahku sendiri yang masih di Kecamatan Jomblang. Pas aku pulang, aku masuk pintu regol rumahku. Pas melangkah masuk, aku kembali mencium bau melati yang cukup menyengat tadi. Di situ aku pun tetap memasukkan motorku. Dari situ hingga malam sudah tidak ada kejadian lagi. Hingga kemudian kurang lebih sekitar jam 11 malam, pada saat aku udah ngantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar. Jadi di kamarku ini ada sebuah lemari yang terletak di sisi kiri, sedangkan di sisi kanan adalah tempat tidurku. Kemudian tidurlah aku sekitar jam 11 malam. Di saat aku udah setengah sadar, tiba-tiba aku kembali mencium bau melati yang cukup menyengat di dalam kamarku. Saat itu aku masih merem, gak berani buat buka mata. Karena kelamaan menahan menutup mata dan didorong oleh rasa penasaranku, aku pun noleh ke sisi kiri di dekat lemariku. Aku pun pelan-pelan membuka mataku, dan ternyata pocong itu tidur tepat di sisi kiriku. Itu aku terjadi-jadinya. Aku berusaha bangun, tapi aku seolah ada yang nindihin. Aku ingin teriak tapi tidak bisa. Berusaha ingin bangun tapi badan pola ada yang nindu.
Disitulah mulai baca doa Al-Quran. Baca-baca doa sampai lama, dan aku pun berusaha membuka mata. Pocong itu ternyata sudah tidak ada lagi. Dan malam itu aku pun akhirnya bisa tidur pulas. Sampai keesokan harinya, aku ceritain kejadian yang aku alami ini ke bapak dan ibuku. Tanggapan mereka berdua ikut takut. Ibu sama ayahku nyaranin aku kalau habis dari tempat kerja langsung pulang ke rumah aja. Jangan berhenti di dekat kuburan. Itu adalah nasihat kedua orang tuaku, Kang Si. Dan kejadian dulu pocong ini ada yang kelima kalinya. Dulu waktu saya masih SD, SMP, dan SMA ketemu dengan hantu juga. Oh ya, tadi aku berhentinya di kuburan Banaran sekitar jam 4.30 sore, Kang. Oke, jadi kejadiannya ini berarti jam 4.30 sore. Asar lah ya, masih waktu asar ini. Dan untuk kejadiannya sendiri ini berada di depan patung Pura Agung Girinata. Saya buat teman-teman yang rumah Semarang dengan tempat ini. Jika itu ada kuburan Banaran, disitulah lokasinya. Cynthia dan satu temannya mula diikuti oleh si pocong. Sampai akhirnya hingga malam, pocong ini ternyata nemenin tidur Cynthia di kamarnya. Bagaimana respon teman-teman dengan cerita Mbak Cynthia yang sudah saya bacakan ini tadi? Monggo silahkan direspon lewat kolom komentar. Dan buat Mbak Cynthia Permatasari, saya mohon maaf baru bisa mengangkat ceritanya hari ini. Sekali lagi, semoga dengan terangkatnya ceritanya Mbak Cynthia Permatasari, saya sudah nggak punya hutang lagi yo. Saya kepikiran terus. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.